Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, di sini kami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan melakukan wawancara. Sebelumnya kami akan melakukan perkenalan dulu dari masing-masing diri kita masing-masing lah. Ya, jadi saya Renat Haryono Mohandes dengan teman saya Aulia Nirmala Dewi. Saya Anissa Jasmina Abila. Saya Iwayanti Olagosa. Nah, di sini jadi kami akan maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk melakukan wawancara mengenai tentang talenta atau lebih tepatnya tentang pengembangan strategi talenta itu sendiri. Jadi di sini kami sudah dengan narasumber kami, yaitu boleh diperkenalkan Mas? Ya, kenalin aku Rafael, supervisor dari Nilu Research. Oke. Nah, sebelumnya boleh kita tanya-tanya sedikit kali ya Mas ya. Iya, jadi Mas tuh udah bekerja berapa lama ya Mas kalau di sini sendiri? Kalau di Research aku sebenarnya baru 2 minggu ya. 2 minggu. Sebelumnya aku di relasi soalnya. Oh, Jadi ada kepindahan manajer, jadi aku di sini Baik. Jadi di sini tuh sebagai supervisor. Boleh deh. Itu masih satu manajemen apa gimana, Kak? Untuk di sini kebetulan kami masih satu manajemen. Untuk di Nilu yang lain dan di relasi kita sama. Nah, langsung saja pertanyaan kami ya, Kak. Yang pertama kan kami di sini kan mau nanya seputar pengembangan strategis untuk talenta. Nah, menurut Kakak kayak penting nggak sih di Nilu Reserve ini buat pengembangan strategis talenta itu? Oke, mungkin lebih spesifiknya di SDM kali. Iya. Oke. Kalau di SDM kebetulan aku juga dari orang operasional. Jadi kalau bisa dibilang strategi talenta itu menurut aku emang sangat penting untuk di dunia F&B. Contoh dari jenjang karirku aja, aku dari dulunya kitchen naik ke kapten, naik ke supervisor. Jadi menurutku itu penting banget sih. Boleh nanya. Nah, kalau strateginya gitu seperti apa, Kak? Kalau buat di Nilu Reserve ini? Oke, kalau buat di Reserve sejauh ini karena aku masih mungkin adaptasi juga karena outlet baru juga kan aku di sini. Strategiku adalah gimana caranya aku ngembangin SDM ini jadi apa ya, punya kualitas pribadi masing-masing. Contoh barista, bagaimana caranya barista itu ya dia bekerja sebagai barista yang real, bukan cuma titel doang barista kitchen juga, server juga. Nah, kalau strategiku ya balik lagi ke produk, karena di sini kita jualan makanan minuman, bagaimana kita nge-serve itu dengan maksimal untuk customer. Itu kalau boleh tahu kayak proses perekrutannya gitu gimana, Kak, dari awal? Oke, kalau untuk proses perekrutan SDM mungkin ya. Kalau dari SDM-nya kita bisa lewat koneksi teman by WA atau gimana dari SB lain. Lalu bisa nyebar flyer juga di Instagram. Lalu juga bisa untuk rekrut di coffee shop lain. Saya boleh nanya Kak, kalau misal karyawannya gitu ada pelatihan gitu nggak ya buat mereka? Oke, untuk di reserve itu pelatihan langsung dari aku. Jadi contoh barista itu nanti aku JT dulu selama 2 minggu kurang lebih. Aku training, contoh membuat produk yang ada di sini. Terus kalau untuk kitchen juga sama, itu pelatihan dari aku. Mungkin nanti 2 minggu juga. Nah, kalau untuk server aku nggak ada pelatihan khusus, cuma bagaimana aku ningkatin hospitality mereka aja. Aku mau nanya dong Kak, kalau misalkan dari KL sendiri sebagai supervisor itu tantangannya apa sih di Nilu Reserve ini? Oke, tantangan supervisor buat dia. Kalau tantangan supervisor tuh dimanapun kita ditempatin ya. Kalau contoh aku di relasi lah, di relasi tuh dia coworking. Kalau aku banting setir di Nilu Reserve yang notabene kita coffee shop mau dibikin coffee shop Genzi. Jadi udah beda konteks. Nah, tantangannya adalah gimana ya aku bisa adaptasi cepat dan ngembangin coffee shop ini gitu. Kalau aku itu sih, itu kan udah beda genre tuh. Nah, mau nggak mau aku harus adaptasi lagi, ngembangin terus mungkin kalau
strategiku ya nge-push di marketing, nge-push produk yang lagi viral, bikin konten viral gitu. Mungkin balik lagi ke yang tadi ya mas, soal perekrutan karyawan. Untuk karyawan barista biasanya ada kriteria tertentu nggak sih mas buat nyari barista yang dirasa bakal oke nih orangnya? Oh oke. Kalau buat aku pribadi aku nggak nyari barista yang beneran dia udah 10 tahun kerja barista atau 5 tahun kerja barista, aku nggak. Justru aku malah lebih suka orang yang dia non basic tapi mau diajarin. Tapi yang penting mau belajar daripada mau punya belajar. pengalaman. Iya, kalau aku gitu. Ya, kalau misal berarti kalau kayak saya nih belum punya pengalaman apa-apa gitu seperti kerja dengan barista atau semacamnya, itu berarti saya kayak misal pengen jadi barista itu juga bisa ya? Bisa banget. Contoh di sini ada 3-4 orang dia benar-benar non basic, akhirnya setelah training nggak ada waktu seminggu juga udah bisa. Jadi tergantung orang yang mau belajar apa sih. Berarti di sini ada dong mas kayak barista-barista yang emang punya kompetensi lebih lah. Ada, pasti ada. Pasti ada kan? Pasti ada. Dan contoh di sini ada barista yang udah setahun kerja di sini. Nah, gimana caranya aku sebagai ya ibarat kata atasan mereka memberikan achievement. Contoh gajinya tak lebihin atau mungkin nanti ada bonus segala macam. Nah, itu tergantung. Berarti itu kayak salah satu bentuk biar karyawannya mau bertahan ya. Bener, dan itu kan kayak lebih mensejahterakan karyawan juga. Masnya sendiri kalau ke barista gitu pakai sistem penilaian nggak mas? Atau berdasarkan apa gitu? Untuk apa perekrutan? Nggak, selama mereka udah kerja di sini. Jadi mungkin ada kan yang talentanya dia tuh bertalenta, cara ngenilainya gitu gimana? Oh oke. Jadi kalau aku menilai SDM dia kompeten atau tidak, bertalenta atau tidak tuh gampangannya aku main waktu aja sih sebenarnya. Jadi kenapa aku bilang mau jadi 2 minggu, karena itu untuk ngetes mereka. Contoh mereka kan basic nih, tahu jadi 2 minggu. Nah selama 2 minggu ini ada progres nggak? Contoh dia nggak bisa ngelatih. Nah selama seminggu udah bisa. Terus manual brew dan segala macamnya. Jadi cara aku tahu dia udah kompeten atau bertalenta ya dari situ, dari progresnya juga. Kalau misal ada yang mohon maaf nih gagal gitu mas, kayak udah dikasih waktu seminggu atau 2 minggu dia masih tetap kayak kurang kompeten lah, itu biasanya dibalikin kayak ditolak gitu atau gimana? Aku lebih suka sharing aja sih, ngobrol sama orang yang itu berkaitan. Kenapa progresnya bisa lama dari teman-teman yang lain? Mungkin dia ada kendala dalam kinerjanya atau di luar kerjaan, kan kita juga harus tahu alasan-alasan kayak gitu. Jadi mungkin kalau yang masih bisa aku toleransi ya aku ajarin ulang, tapi kalau memang yang udah kinerjanya jauh mungkin aku udah nggak bisa. Ngelakuin itu ada tantangan sendiri kan pasti mas. Buat menghadapi tantangan itu kira-kira solusinya gimana mas? Semisal ada ya kayak yang tadi itu kan udah ada solusi lah buat yang hal-hal lain selain dia kurang kompeten, mungkin dia kayak kurang disiplin atau gimana kayak gitu. Kalau itu gampangannya aku di sini cuma mainnya di SP aja. Jadi ada surat peringatan untuk ibarat kata kayak karyawan yang yang melanggar aturan, kurang disiplin dan segala macam. Contoh keterlambatan itu nanti mungkin aku kasih 3-4 kali, nanti SP1. Nah biasanya tapi untuk SP itu anak-anak jarang juga yang kena SP karena emang di sini emang disiplin yang lebih. Udah? Masih ada lagi yang bertanya? Ayo udah. Kalau gitu mungkin sekian dari kami. Makasih banyak ya mas sudah mau jadi narasumber untuk wawancara kami mas. Terima kasih banyak lagi sekali lagi. Oke, mungkin hanya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Terima kasih.
Coba dari tadi kayak pegel nggak yang ake, pegel nggak ya.